Kamu pernah mendengar Candi Prambanan? Betul, salah satu destinasi istimewa di perbatasan Jogja dan Klaten. Apa aja sih yang bisa kita lakuin di sana? Seperti apa protokol berwisata di sana? Yuk kita cari tahu sama-sama di Dioseta YouTube channel. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti untuk berkunjung pasca pandemi ini. Yang pertama, pastikan memakai masker. Kedua, cek suhu tubuh di petugas. Cuci tangan. Dan melalui bilik desinfektan. Harga tiket masuk untuk turis domestik, dewasa Rp50.000 dan Rp30.000 untuk anak-anak. Untuk turis mancanegara sebesar $18. Lagi nggak tiket satu orang? Kompleks Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Kurang lebih 17 km dari Jogja, 50 km dari Solo, dan 120 km dari Semarang. Persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Udah kelihatan candinya. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Halo, selamat pagi. Kali ini kita berada di Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini letaknya di perbatasan antara kota Klaten Solo, dan Jogja. Sebenarnya secara presidenan masih masuk wilayahnya Jogja. Ya, karena Kecamatan Prambanan itu dibagi jadi dua. Tapi untuk candinya sendiri dia masuk di Jogja. Ya, tapi lebih dekat dari Klaten sih kalau misalnya mau ke sini. Ya. Terus sekarang udah jauh kondisi lebih bagus pada zaman dulu. Ya, dulu kan masih belum ada ornamen-ornamen dan masih banyak yang dikerjakan. Sekarang udah kelihatan, wah gila nih, bagus banget. Udah ada tambah big font segala macem. Dan apalagi datang pagi-pagi, belum ada pengunjung sama sekali, baru gue sendiri. Gila, udah kayak punya sendiri nih. Ya, ayo kita jalan-jalan. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut Prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek dari bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Di belakang saya ini ada 3 candi besar. 3 candi besar ini bukan melambangkan ya, itu ada masing-masing miliknya masing-masing dewa. Yang di tengah tuh ada
Candi Dewa Siwa. Yang lagi dipugar ini Candi Dewa Wisnu, dan yang paling ujung sana itu Candi Dewa Brahma. Ya. Kalau yang dilihat di seberang-seberangannya nih, yang seberangnya, ya. Kita ada dewa-dewa yang isinya kendaraannya masing-masing dewa. Contohnya yang di sebelah kanan saya ini adalah Candi Garuda. Ya istrinya tahu sendiri, namanya itu udah pasti udah pada kenal, namanya Garuda Wisnu Kencana. Yang seberang-seberangan sama Dewa Siwa, ada yang tahu kendaraannya Dewa Siwa apa? Nandi. Nandi itu berupa seekor sapi, ya, sapi sakti yang pasti kan. Itulah alasannya kenapa orang Hindu sebenarnya nggak boleh makan sapi, ya, tapi kepercayaan masing-masing sih. Nah yang di paling ujung sana itu ada Candi Angsa. Tuh, jadi seberang-seberangan kendaraannya sama dewanya. Kalau misalnya ada yang salah, boleh ralat di komen. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief berkisah ini dilukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula dari sisi timur, Candi Siwa, dan dilanjutkan ke Candi Brahmana Temple. Nah di belakang saya ini Candi Siwa, bener, Candi Siwa. Ya, candi terbesar di komplek Candi Prambanan ini. Candi Prambanan ini sendiri kan dibangun atas permintaannya Roro Jonggrang sendiri, ya. Jadi Pak, kan penasaran nih Pak, apa namanya? Kenapa sekarang nggak boleh masuk ke dalam candi kita Pak? Ya tadi itu sama pandemi ini belum boleh naik ke atas, ya mungkin karena di dalam mungkin bisa berkerumun, jadi untuk mengurangi kerumun, kemudian diperbolehkan di halaman saja. Oh, oke. Jadi alasan utamanya karena pandemi ya, biar dalam nggak berkerumun ya Pak ya? Iya. Tak kira karena abis gempa terus banyak yang dipugar jadi nggak boleh masuk. Oh Enggak ya? Jadi kemungkinan nanti setelah pandemi bisa masuk lagi, ngeliat patung-patungnya lagi ya Pak ya? Oke, ya, terima kasih ya Pak Hari. Ya. Jadi gitu guys, kita nggak boleh masuk bukan karena ternyata karena udah nggak boleh ya, tapi karena emang selama masa pandemi dilarang masuk supaya di dalam tidak berkerumun. Karena kalau bisa berkerumun bisa memperbesar kemungkinan untuk menyebarkan virus corona. Ya, tapi berdoa aja mudah-mudahan corona cepat berlalu. Jadi kalau mau wisata bisa masuk ke dalam, bisa melihat patung-patungnya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Nandi, Angsa, sama satu lagi yang paling terkenal Garuda Wisnu Kencana. Ya. Pintu masuk ke komplek bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi, arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka, pintu masuk utama candi ini adalah di gerbang timur. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, Candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa, Candi Apit yang terletak di antara barisan-barisan Candi Trimurti dan Candi-Candi Wahana di sisi utara dan sisi selatan. Candi Kelir terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam zona inti. Yang keempat ada Candi Patok yang terletak di 4 sudut halaman dalam zona inti. Yang terakhir ada 224 candi perwara tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga yang terluar sebesar 44, 52, 60, dan 68. Kalau candi yang diapit sama candi-candi besar, ini namanya Candi Apit. Nah, ada candi yang lebih kecil lagi. Ini ada yang namanya Candi Kelir. Kalau yang ini sisa-sisa runtuhan. Agak sulit untuk dibangun lagi, tapi minimal candi-candi besarnya masih ada.
Selesai lihat-lihat, kalau mau wisata ada fasilitas kayak gini nih, Nine Boat. Dari pagi belum buka atau belum ada nyewa ya. Ini tempat loket kereta, bisa naik kereta sampai pintu keluar. Kalau mau beli minum, ini yang keren, jadwal Ramayana Ballet Sendratari Ramayana. Wah, kalau sempat nonton deh. Ini yang baru, terakhir saya kesini belum ada nih. Wah, ada patung Hanuman raksasa. Atau bukan? Ini yang baru nih di Prambanan, dulu terakhir sini belum ada. Ada yang namanya Analana Park. Cukup menarik sih. Ada patung raksasa, kita bisa foto selfie di sana. Bayar 10.000. Ada selfie di patung Jatayu. Oh, ini patung Rahwana. Nih, patung jerami Rahwana raksasa. Foto di atas boleh, bayar 10.000. Nah, ini berpatung Hanuman. Patung jerami Hanuman terbesar dan tertinggi di Indonesia. Wah, keren juga ada spot-spot selfie kayak begini ya. Setelah mengagumi keindahan Candi Prambanan, kita bisa melanjutkan wisata ke Museum Prambanan, Analaya Park atau Taman Jerami, Kandang Rusa, Kasuari, dan Merak, dan berbagai spot-spot foto yang menarik. Setelah keluar dari lokasi, waktunya mengisi perut. Harga di sini nggak mahal kok. Harganya tertulis di warungnya, jadi bisa mengira-ngira kita makan di sana habis berapa. Untuk menuju gerbang keluar, kita akan melewati komplek pusat souvenir dan oleh-oleh yang harganya kelewatan murahnya. Contohnya gelang dan gantungan kunci mulai dari 1.000-an, kaos 50.000 bisa dapat 3, patung candi, patung kayu mulai dari 10.000-an. Jadi jangan segan-segan untuk belanja di sini, sekedar memberi pemasukan untuk warga sekitar. Kaos-kaosnya 37.50. Gimana? Seru kan? Kalau ada kesempatan jangan lupa berkunjung ke sini ya. Kalau menurut kalian video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada masukan wisata di mana lagi yang asik untuk dikunjungi, bisa ninggalin di komen. Terakhir, see you on the next video. Terima kasih dan salam lestari.